Selamat datang di channel Rizka Fajrul Muharram. Jangan lupa sebelum menyaksikan video berikut, subscribe, like, dan komen. Oke, yuk selamat menyaksikan, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi pada pertemuan pertama tentang pendapatan nasional, kita lanjutkan. Yang kita bahas hari ini, yang pertama adalah metode penghitungan pendapatan nasional. Yang kedua adalah pendapatan per kapita. Oke, silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, di bagian ini nanti ada beberapa metode atau beberapa pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau product approach. Ya, pengertiannya adalah menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Nah, berarti nanti di pendekatan yang pertama ini kita menambahkan atau menjumlahkan dari nilai tambah seluruh sektor produksi selama satu periode. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan produksi baju. Nah, produksi baju ya, itu berasal dari kapas, benang, kain baru bisa menjadi baju. Nah, misalkan sini kapas ya, kapas itu seharga 12.000. Berarti nilai tambahnya di sini juga 12.000. Selanjutnya kapas menjadi benang. Misalkan benang kita hargai 16.000. Nah, dari 12.000 ke 16.000 berarti nilai tambahnya adalah 4.000. Ya, saya dari 12.000 ke 16.000 berarti nilai tambahnya di sini 4.000. Selanjutnya dari benang menjadi kain, misalkan kita hargai 26.000 kainnya. Dari 16.000 ke 26.000 nilai tambahnya adalah 10.000. Oke. Lanjut, dari kain menjadi baju. Nah, baju ini kita hargai 50.000. Nilai tambah dari 26.000 harga kain menjadi 50.000 harga baju adalah 24.000. Atau lebih mudah ya, ini kurangi atasnya, ini kurangi atasnya, ini kurangi atasnya, boleh. Nah, pendapatan nasional itu bukan dari jumlah harga ini, melainkan jumlah dari nilai tambah. Artinya apa? Berarti jumlah pendapatan nasionalnya bukan yang 104.000, melainkan yang 50.000. Nah, itu adalah metode penghitungan yang pertama dengan pendekatan produksi. Saja yang kedua menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach. Ya, pengertiannya adalah menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi di masyarakat selama 1 tahun. Ya, pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Masih ingat faktor produksi ada berapa? Yang pertama adalah alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan skill atau dulu kita singkat dengan ATMS. Itu adalah faktor produksi. Nah, ini adalah menjumlahkan adalah pendapatan atau balas jasa dari faktor produksi. Hingga rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P atau RWIP. Nah, di mana Y itu adalah pendapatan nasional dan R ya, R ini sewa. Ya, sewa itu adalah balas jasa dari alam atau tanah, dari faktor produksi alam ya atau tanah. Terus wage atau upah. Ya, upah ini adalah balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja. Ya, ini upah adalah balas jasa dari
tenaga kerja. Terus I, interest, bunga. Ini balas jasa dari modal M, ya. Terus profit adalah balas jasa dari skill. Jadi pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Lanjut, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, ya. Artinya adalah menjumlahkan semua pengeluaran atau konsumsi masyarakat, investasi, konsumsi pemerintah, serta nilai selisih ekspor dan impor. Jadi yang kita tambahkan adalah semua pengeluaran, ya, baik pengeluaran masyarakat, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah, serta nilai selisih ekspor dan impor. Nah, namanya selisih berarti nanti ekspor dikurangi impor, sehingga rumusnya seperti berikut, ya. Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X dikurangi M, ya, dimana tadi ya, Y sama dengan pendapatan nasional, C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Ya, rumusnya adalah C tambah I tambah G ditambah ekspor kurangi impor. Nanti kalau nilai ekspornya lebih besar, berarti nanti sini tandanya tetap positif. Tetapi kalau nanti ekspornya lebih kecil, berarti nanti di sini berubah jadi negatif atau dikurangi. Lanjut, materi yang kedua adalah tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam suatu negara guna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kemakmuran penduduk dari tahun ke tahun, ya. Adalah pendapatan per kapita. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Nah, rumusnya adalah di sini. Kalau kita diketahui besar PDB-nya, apa itu PDB? Produk domestik bruto atau gross domestic product. Nanti rumusnya adalah PDB pada tahun N, artinya pada tahun yang diketahui, dibagi jumlah penduduk pada tahun yang diketahui juga di tahun yang sama, ya. Kalau diketahui PDB atau produk domestik bruto, ya, berarti rumusnya adalah PDB tahun ke N, artinya tahun yang diketahui dibagi jumlah penduduk tahun yang sama. Pun kalau misalkan diketahui PNB, ya, atau produk nasional bruto, ya, jadi rumusnya juga sama. PNB tahun ke N dibagi jumlah penduduk tahun yang sama. Jadi tergantung diketahui, ya, bisa pakai rumus yang atas atau rumus yang bawah, sama, intinya sama, ya. Hanya nanti diketahui apakah PDB-nya atau PNB-nya. Oke. Selanjutnya adalah penggolongan negara berdasarkan GNI per kapita periode 1 Juli 2018. Nah, GNI itu adalah Gross National Income. Yang pertama adalah negara berpendapatan rendah, artinya pendapatan per kapitanya rendah atau low income. Nah, itu jika dalam kurun waktu 1 tahun pendapatan per kapitanya hanya 995 US dollar atau kurang, ya. 995 US dollar atau kurang, berarti itu termasuk negara berpendapatan rendah atau low income. Selanjutnya yang kedua, negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income. Nanti ini di antara 996 US dollar sampai 3.895 US dollar. Ya, berarti di antara ini sampai sini itu termasuk negara
berpendapatan menengah ke bawah. Oke, unggulan yang ketiga adalah negara berpendapatan menengah ke atas. Ya, berarti itu di antara 3.896 US dollar sampai 12.055 US dollar. Itu termasuk negara berpendapatan menengah ke atas. Jadi yang ketiga adalah negara berpendapatan tinggi atau high income. Itu pendapatan per kapitanya di atas 12.055 US dollar per tahun. Oke, itu adalah penggolongan pendapatan per kapita. Selanjutnya adalah fungsi menghitung pendapatan per kapita. Yang pertama adalah membandingkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Ya, membandingkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Artinya apa? Semakin besar pendapatan per kapita suatu negara, berarti bisa dikatakan negara tersebut penduduknya atau masyarakat juga sejahtera. Karena apa? Pendapatan per kapita itu yang mempengaruhi adalah faktor 2. Ada 2 faktor, yaitu pertama adalah jumlah pendapatannya, pendapatan negara tersebut, dan jumlah penduduk. Ya, pendapatan per kapita itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu jumlah pendapatan nasionalnya atau produk nasionalnya dan jumlah penduduknya. Selanjutnya yang kedua adalah membandingkan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Nah, ini jelas kalau misalkan negara A pendapatan per kapitanya sekian dan B sekian, nah, bisa kita bandingkan. Berarti kemungkinan besar negara dengan tingkat kesejahteraan lebih baik itu kalau pendapatan per kapitanya juga lebih tinggi. Ya. Tuh. Yang ketiga adalah membandingkan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Berarti kita bisa cari, kita bisa nilai tingkat kesejahteraan suatu negara berdasarkan pendapatan per kapitanya dari tahun ke tahun. Apakah tiap tahun itu lebih sejahtera atau tidak, itu tergantung dari jumlah pendapatan per kapita negara tersebut. Ya, jadi kita bisa bandingkan dari tahun ke tahun, apakah semakin membaik atau justru semakin menurun tingkat kesejahteraannya. Yang keempat adalah sebagai data pengambilan kebijakan ekonomi. Nah, artinya apa? Jadi tahu dengan pendapatan per kapita sekian, dia bisa menyesuaikan kebijakan apa yang tepat untuk diambil oleh pemerintah berdasarkan jumlah pendapatan per kapita yang dimiliki oleh negara tersebut. Ya. Oke, selanjutnya dicoba dikerjakan latihan soal di bawah ini. Yang pertama adalah menghitung pendapatan per kapita dengan pendekatan produksi. Berarti nanti tambah 1 kolom lagi menghitung nilai tambah. Yang kedua adalah menghitung pendapatan per kapita berdasarkan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran dari data berikut. Ya, dari data berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah urutkan negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi sampai terendah. Nah, di sini ada 4 negara: Asoka, Bharata, Chania, dan Davina. Cari dulu pendapatan per kapita masing-masing, terus diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Oke, bisa ya? Silakan dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kalian simak bermanfaat buat kalian, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.